Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dewi. Bagaimana kabar Bu Dewi ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Seperti yang sudah kita janjikan kemarin ya, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Dewi. Jadi nanti saya akan membersamai Bu Dewi di kelas. Apakah Bu Dewi sudah mempersiapkan semuanya untuk hari ini? Ya, insya Allah semuanya sudah siap. Baik, tujuan Bu Dewi hari ini apa? Hari ini di kelas saya materinya tentang sumber daya alam. Ya, jadi nanti tujuannya anak-anak bisa mengerti tentang pengertian sumber daya alam, pemanfaatannya, dan juga bisa mengelompokkan sumber daya alam tersebut. Jadi Ibu Dewi hari ini akan bersama anak-anak untuk mengidentifikasi pengelompokan sumber daya alam. Begitu ya Bu Dewi? Iya betul sekali. Sekarang yang ingin dikembangkan pada siswa itu apa? Nah yang ingin saya kembangkan di dalam pembelajaran ini, saya berharap anak-anak tuh bisa lebih aktif ya, lebih terampil dalam melakukan identifikasi pemanfaatan sumber daya alam dan juga pengelompokannya. Oke, jadi nanti anak-anak bisa terampil dalam melakukan identifikasi memahami sumber daya alam dan dapat pemanfaatannya. Iya, betul sekali. Jadi di sini anak-anak akan lebih terampil dalam melakukan identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Jadi begitu ya. Iya betul sekali Bu. Untuk mencapainya kira-kira strategi apa yang dilakukan Bu Dewi? Nah strategi untuk hari ini ya pada pembelajaran hari ini tentunya saya akan menerapkan strategi discovery learning atau penyikapan atau penemuan juga ya, memahami konsep, arti dan hubungan dari melalui proses intuitif. Baik Bu Dewi. Jadi nanti yang akan dilakukan oleh Bu Dewi itu menerapkan penyikapan penemuan atau discovery learning. Iya betul sekali. Nah sekarang dari kegiatan ini kira-kira Bu Dewi bisa memprediksi nggak kira-kira kendala apa yang nantinya akan dialami saat pembelajaran tentang strategi ini? Nah kendala-kendalanya yang saya prediksi di sini biasanya anak-anak kurang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya, mungkin disebabkan karena mungkin bisa jadi saya sebagai gurunya kurang menarik dalam memberikan materi, menyampaikan materi, kemudian mungkin dari daya tangkap anak juga ya, dari motivasi belajarnya juga kurang gitu ya. Jadi nanti mungkin itu dari ada beberapa kendala seperti itu di kelas. Jadi di sini Bu Dewi kendala yang mungkin dialami oleh anak-anak di kelas Bu Dewi yaitu siswanya adalah kesulitan dalam mengikuti pelajaran, yaitu kurang fokus. Nah sekarang bagaimana caranya Ibu Dewi mengatasi kendala tersebut? Ya, tentunya saya sudah menyiapkan caranya ya untuk mengatasi kendala tersebut. Saya akan mencoba menggunakan pembelajaran yang berbasis IT ya, tentunya yang bisa menarik perhatian anak gitu ya. Jadi siswa itu diharapkan nanti bisa lebih fokus dan pembelajaran di kelas juga lebih menyenangkan ya, tidak monoton. Nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran seperti itu ya. Jadi di sini intinya ketika mengalami kendala Ibu Dewi di kelas akan merubah metode dengan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa. Ya. Oke Bu Dewi, untuk kegiatan kita yang praobservasi ini kita cukupkan saja dulu sampai di sini dulu. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama Ibu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih atas semangatnya. Kalian tadi datang ke sini sudah sarapan semua? Sudah. Ya, harus sudah sarapan supaya nanti ketika belajar kalian bisa fokus, bisa konsentrasi ya, tidak memikirkan perut.
materinya tentang SDA atau sumber daya alam ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar sumber daya alam itu ya, materi tentang sumber daya alam yaitu tentang sumber daya yang ada di negara kita ya. Tentunya banyak sekali ya sumber daya alam yang ada di negara kita. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini ya. Ada beberapa jenis-jenis sumber daya alam, kemudian pemanfaatannya nanti, kemudian ada sumber daya alam alternatif juga ada ya. Nah, dari pembelajaran ini ya, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian dari pengelompokan sumber daya alam tersebut ya. Kemudian kalian juga diharapkan bisa mendeskripsikan pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian yang terakhir kalian bisa mengidentifikasi sumber daya alam sebagai sumber energi alternatif ya. Oke, sekarang kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Mungkin ada sebagian yang pengertian dari sumber daya alam ini. Nah, sumber daya alam bisa kalian lihat di sini pengertiannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Ya, hanya satu, banyak ya sumber daya alam itu bisa bermacam-macam. Nah, pengelompokannya ada di bawah sini. Kalian bisa perhatikan di sini ya, disimak. Pengelompokan sumber daya alam ada berdasarkan sifatnya. Nah, di sini ya. Yang A, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih yang dapat diperbaharui itu maksudnya apa gitu ya? Nah, di sini ada pengertiannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus secara wajar ya, tidak berlebihan. Secara wajar tidak akan habis karena akan tersedia kembali. Contohnya apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya ada tanah, ya. Kemudian apa lagi? Air, ya. Udara, hewan, tumbuhan, ya, dan cahaya matahari. Nah, ini sumber daya alam yang bisa digunakan untuk kesejahteraan kita, tetapi tetap harus digunakan secara wajar, ya. Jadi tidak berlebihan. Misalnya air ya, pemakaian air yang bijaksana itu ketika kalian misalnya sudah selesai mandi nih, ditutup lagi kerannya ya, jadi tidak berlebihan. Kalau misalnya udah penuh ya udah cepet-cepet dimatikan ya. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya, kalaupun bisa mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, ini pengertiannya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang jika dipakai secara terus-menerus akan habis ya, karena jumlah sumber daya alam ini jumlahnya terbatas. Contohnya apa di sini? Minyak bumi, ya, batu bara, kemudian ada tembaga, emas, perak, biji besi dan nikel ya. Nah, ini sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui ya, walaupun bisa juga harus ya. Batu bara ini dihasilkan dari apa? Tumbuhan-tumbuhan yang telah terkubur selama berjuta-juta tahun lamanya ya. Begitupun minyak bumi. Oke, kita lanjutkan ke berdasarkan jenisnya ya. Nih ada sumber daya alam biotik atau hayati, kemudian sumber daya alam abiotik atau non hayati. Perbedaannya apa? Sumber daya alam biotik ya adalah sumber daya alam yang bersumber dari makhluk hidup. Contohnya hewan, tumbuhan, dan juga mikroba. Nah, kemudian ada sumber daya alam abiotik atau non hayati ya, adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contohnya apa? Matahari ya, air, angin, tanah, dan mineral atau bahan tambang ya. Nah, itu adalah perbedaan sumber daya alam biotik dan abiotik. Oke, lanjutkan lagi ke persebaran. Langsung ke sini ya. Nah, ini pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita ya. Kalau misalnya di sini ada contohnya yang dapat diperbaharui adalah dari hewan. Contohnya apa? Dia bisa menghasilkan
daging, telur, susu, atau kulitnya juga bisa dimanfaatkan oleh manusia, ya. Sebagai bahan tas, biasanya suka kalau kulitnya itu kadang dibuat tas atau misalnya ikat pinggang. Nah, itu bisa dimanfaatkan dari hewan, ya. Kemudian dari tumbuhan apa yang bisa dimanfaatkan? Apa saja? Sebagai bahan makanan atau obat-obatan dan juga kerajinan dari pohon itu, dari tumbuhan itu, ya. Dari bunga, kemudian dari sayurnya, ya. Silakan berdiskusi. Kelompok berapa ini bisa? Ya. Ini ada tumbuhan, air, udara, matahari. Oke, nanti silakan dijelaskan masing-masing kegunaannya. Ya. Siapkan untuk presentasi masing-masing kelas, masing-masing kelompok ke depan kelas, ya. Oke, sudah selesai kan? Ya. Oke, sip. Dari kelompok 1 dulu, nih, silakan maju ke depan dan presentasikan hasil diskusi. Ya. Oke, silakan diperkenalkan dulu, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, SDA dibedakan sebagai berikut. 1. SDA yang dapat diperbaharui. Ada wajar tidak akan habis karena tersedia kembali. Contoh, tanah, air, udara, hewan, tumbuhan, dan cahaya matahari. 2. SDA yang tidak dapat diperbaharui adalah SDA yang jika dipakai secara terus-menerus akan habis karena jumlah SDA ini sebenarnya terbatas. Contoh, Oke, untuk kelompok 2 silakan maju dan perkenalkan. Ya, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, SDA dibedakan sebagai berikut: matahari, air, angin, air, tanah, dan mineral. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ini untuk semua kelompok yang sudah tampil ke depan, ya. Tadi sangat bagus sekali kalian sudah paham ya mengenai tentang sumber daya alam ini. Nah, sekarang sebelum kita tutup, nah Ibu mau bertanya dulu nih mengenai pembelajaran hari ini. Ya, dari pembelajaran hari ini apa yang paling kamu sukai dari materi ini? Tentang apa? Tentang? Nah, sifat-sifatnya dan itu ya mungkin dari asal muasalnya, ya asal muasal dari beberapa sumber daya alam yang terbentuk dari zaman-zaman purba, ya ternyata yang bisa dimanfaatkan pada saat ini oleh kita semua, ya. Nah, itulah materi untuk hari ini, ya. Semoga kalian bisa memahami dan nanti minggu depan kita akan membahas tentang materi yang lain, yaitu perpindahan kalor, ya. Jadi semoga ini nanti kalian bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang lain. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas materi yang lain. Sebelum pulang kita berdoa dulu, ya. Silahkan Danang disiapkan. Siap berdiri, mengucapkan salam.
bersama-sama ya. Alhamdulillah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, saya senang sekali bisa tadi Bu Dewi di kelas sudah membersamai saya melakukan observasi di kelas ya. Saya sudah supervisi di kelas. Bu Dewi, setelah Bu Dewi diobservasi sama saya, bagaimana perasaan Ibu Dewi? Tentunya sangat senang sekali ya Bu ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Evi tadi sudah membersamai saya di kelas gitu ya. Saya juga terpacu untuk lebih semangat lagi di kelas gitu ya ketika memberikan materi kepada anak-anak. Iya, Bu Dewi alhamdulillah ya sudah selesai observasi kita di kelas dan Bu Dewi merasa senang sekali saat diobservasi. Iya. Alhamdulillah. Nah Bu Dewi, bagaimana tadi di kelas Bu Dewi, Bu Dewi bagaimana di kelasnya tadi? Baik, menurut saya tadi di kelas sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya, sesuai dengan topik yang kita pelajari saat itu, yaitu mata pelajaran IPA tentang mengenai identifikasi sumber daya alam. Oh iya, tadi Bu Dewi mengatakan bahwa di kelas pembelajarannya berjalan dengan lancar ya. Betul. Kemudian Ibu Dewi, kira-kira setelah Bu Dewi observasi tadi di kelas terkait dengan pelajaran IPA ya, Bu Dewi mungkin ada ingin keterampilan yang dikembangkan oleh Bu Dewi. Kira-kira keterampilan apa dalam mengidentifikasi di kelas tersebut yang ingin dikembangkan oleh Ibu Dewi? Oh iya, baik. Kalau menurut saya di kelas tadi ingin menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, berdiferensiasi konten dengan bantuan media PowerPoint. Jadi menggunakan keterampilan seperti itu, saya bisa mengembangkan pembelajaran di kelas agar lebih menyenangkan lagi gitu ya. Jadi anak-anak terlihat lebih aktif gitu ya, dan mereka tentunya ketika pembelajaran berlangsung lebih semangat, lebih interaktif gitu ya, dengan menggunakan media PowerPoint tersebut. Baik Bu Dewi, tadi Bu Dewi mengatakan bahwa Bu Dewi melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan discovery learning, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan infokus, kemudian ada gambar-gambar ya Bu Dewi, Iya. termasuk diferensiasi konten. Itu bagus sekali Bu Dewi. Terima kasih. Nah, itu sudah mengarahkan bahwa pembelajaran tersebut lebih menyenangkan lagi buat Iya. anak-anak. Ya. Jadi Bu Dewi menganggap bahwa keterampilan anak-anak itu sudah mengidentifikasi sudah berhasil ya Bu Dewi ya. Iya. Ya. Nah Bu Dewi, bagaimana tadi Bu Dewi melihat saat pembelajaran di kelas? Apakah performa yang Bu Dewi akan lihat tadi di kelas? Performa saya tadi ya di kelas, mungkin karena saya masih pertama juga ya Bu ya, Iya. masih awal-awal gitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, tetapi sudah terlihat perubahan ya. Tadi anak-anak memang awalnya masih ada yang belum fokus gitu ya, jadi kurang mengikuti pembelajaran. Kemudian mungkin dari sayanya juga ketika menyampaikan materi juga mungkin kurang dimengerti oleh anak-anak gitu ya, karena hanya menggunakan metode ceramah. Nah, ketika menggunakan strategi pembelajaran tadi, menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint, nah mereka lebih interest gitu ya, mereka jadi lebih tertarik gitu mengikuti pembelajaran di kelas gitu ya. Iya Bu Dewi, bagus sekali Bu Dewi. Tadi Bu Dewi menganggap bahwa pembelajaran itu Bu Dewi belum begitu fokus ya Iya. di kelasnya ya. Mungkin kurangnya penekanan di dalam kelas tersebut, sepertinya kelas tersebut kurang aktif juga tadi kata Bu Dewi ya. Iya. Dan Bu Dewi kedepannya ingin mengembangkan
agar lebih aktif lagi dan menyenangkan bagi anak gitu ya Bu Dewi. Iya, iya. Nah, saat pembelajaran di kelas tadi ya Bu Dewi ya, ada anak juga yang tidak memperhatikan. Nah, kalau terjadi seperti itu lagi Bu Dewi ya, Iya. misalnya ke depannya gitu ya, mungkin apa lagi yang akan dilakukan oleh Bu Dewi setelah tadi Bu Dewi melihat anak itu tidak aktif, kemudian solusi apa sih yang ingin Bu Dewi terapkan di kelas agar pembelajaran itu lebih aktif lagi, anak itu lebih menyenangkan lagi dan lebih fokus pada pembelajaran berdiferensiasi itu tersebut Bu Dewi. Jadi solusi apa? Solusinya mungkin kalau menurut saya nanti bisa menggunakan strategi lain ya Bu ya. Ya. Jadi tidak hanya satu strategi saja. Jadi nanti bisa menggunakan media-media lain yang lebih membuat anak tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan lebih aktif tentunya. Dan pastinya untuk pembelajaran di kelas itu agar anak lebih aktif dan bisa berpikir kritis ya seperti itu, mungkin anak-anak jadi bisa berbentuk diskusi kelompok ya, nanti setiap kelompok bisa ke depan untuk mempresentasikan. Nah itu juga selain itu menggunakan media-media yang lain yang lebih menyenangkan tentunya. Jadi pembelajaran di kelas tuh tentunya lebih interaktif lagi gitu ya. Oh iya. Nah, Bu Dewi, jadi kata Bu Dewi tadi kalau misalnya anak kurang aktif, solusinya yaitu akan melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Betul. Terus lebih anak itu bernalar kritis, lebih aktif, kreatif lagi. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran yang lebih baik lagi dan diambil strategi yang paling baik Bu Dewi. Kemudian agar anak-anak itu siswa itu lebih bisa aktif ya Bu ya, berdampak pada murid ya. Kemudian Bu Dewi tadi menyebutkan bahwa Bu Dewi itu akan memberikan berdiskusi kelompok ya. Iya. Bagus sekali Bu Dewi. Jadi anak akan lebih aktif lagi dengan cara mempresentasikan ke depan Iya. dan melakukan refleksi gitu ya Bu Dewi Iya. ya. Ya, Bu Dewi. Nah, Bu Dewi tadi sudah melaksanakan seperti itu Bu Dewi solusinya. Ya. Jadi Bu Dewi kira-kira Bu Dewi apa menurut Bu Dewi yang akan Bu Dewi simpulkan mengenai pembelajaran tadi yang Ibu Dewi sampaikan di kelas? Iya. Kesimpulannya ternyata menggunakan strategi pembelajaran itu sangat penting ya Bu ya untuk pembelajaran di kelas. Jadi selama ini mungkin semua guru ketika belum mengetahui strategi pembelajaran itu kan kita masih menggunakan metode ceramah yang mungkin monoton gitu ya pembelajaran di kelas itu. Jadi kami juga guru-guru harus belajar lagi mengembangkan SDM kami gitu ya. Kemudian belajar lagi mengenai strategi dan berbagai macam metode pembelajaran supaya nanti di kelas itu lebih interaktif lagi, lebih aktif lagi. Jadi itu nanti akan berdampak kepada anak-anak juga yang nanti yang biasanya mungkin hanya mendengarkan saja guru menerangkan materi, menjelaskan materi gitu ya. Jadi nanti anak belajar terus terus bisa berpikir kritis ya, berpikir secara mandiri, kemudian dengan lewat diskusi juga mereka bisa bekerja sama dengan teman-temannya gitu ya. Dan untuk mereka juga untuk melatih kepercayaan diri mereka dan pastinya dampaknya banyak banget ya ketika kita menggunakan strategi pembelajaran di kelas yang tentunya menyenangkan, pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa gitu ya. Jadi itu sangat penting sekali strategi pembelajaran. Baik Bu Dewi, terima kasih. Bu Dewi tadi memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran di kelas itu jadi anak itu supaya lebih menyenangkan lagi, kemudian anak itu akan lebih nanti bernalar kritis, berdiskusi, kemudian kerjasama dengan yang lainnya agar lebih aktif lagi ya. Kemudian anak-anak akan diberikan support terus, belajar terus, semakin banyak tadi menurut Bu Dewi gitu ya, dan anak-anak bisa lebih baik lagi dari pembelajaran yang sebelumnya ya Bu Dewi. Bu Dewi nanti Bu Dewi mungkin saja ini tentang supervisi saya pasca
akademik di kelas Bu Dewi ya. Bu Dewi, saya ucapkan Bu Dewi terima kasih atas kerjasamanya dan membersamai saya di kelas tadi. Iya. Kemudian Bu Dewi juga selanjutnya ingin mengembangkan yang lebih baik lagi. Semoga kedepannya Bu Dewi lebih baik lagi dan saya akan bisa di kelas Bu Dewi lagi itu selanjutnya. Dan semoga Bu Dewi bahagia, selalu sehat ya, diberikan rezeki yang banyak. Saya merasa senang hati dan bahagia. Iya. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Ibu. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.